Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat, rahmat, dan karunia yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah materi, yaitu mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Materi ini merupakan materi sains pada tingkat SMP kelas 7 ganjil. Adapun kompetensi dasar yang ingin dicapai pada materi ini yaitu mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebelum kita masuk pada inti pembahasan, saya ingin sedikit menyinggung mengenai makhluk hidup. Ada yang tahu makhluk hidup itu seperti apa? Ya, betul sekali. Mendengar kata makhluk hidup berarti kita sudah dapat membayangkan sesuatu yang hidup, yang artinya sesuatu yang hidup ini memiliki wujud, bentuk, dan ciri yang nyata. Contohnya manusia, hewan, dan baiklah, agar kita dapat mengetahui atau mengenal lebih jelas makhluk hidup tersebut, mari kita simak pembahasan materi kita pada kesempatan kali ini mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup dapat dibedakan dari benda tak hidup karena makhluk hidup mempunyai ciri-ciri yang tidak dimiliki oleh benda, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bergerak. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita tidak lepas dari kegiatan yang menunjukkan suatu gerak. Misalnya berjalan, mandi, menulis, dan bermain. Nah, dari aktivitas-aktivitas tersebut menunjukkan suatu atau adanya suatu gerakan yang terjadi. Itulah mengapa bergerak merupakan salah satu ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup. Kemudian, bagaimanakah pergerakan yang terjadi dengan hewan dan tumbuhan? Sama seperti pada manusia, pergerakan yang dialami oleh hewan juga nampak jelas terlihat dari setiap aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Hewan dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain karena dilengkapi dengan alat khusus untuk bergerak. Misalnya, lebah dilengkapi dengan sayap untuk terbang. Kuda dilengkapi dengan kaki untuk berjalan dan berlari. Serta ikan memiliki sirip untuk berenang. Gerak hewan dan manusia terlihat sangat jelas dan disebut dengan gerak aktif. Nah, bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan juga bergerak seperti hewan dan manusia? Pada tumbuhan, beberapa bagian dari tubuh tumbuhan tersebut dapat bergerak. Gerakan tumbuhan sangat lambat dan tidak mengakibatkan adanya perpindahan tempat sehingga sulit untuk dilihat. Gerakan ini disebut dengan gerakan pasif. Tumbuhan bergerak ketika tumbuh. Misalnya, akar tumbuh ke bawah menembus tanah, ujung daun dan tunas daun tumbuh ke atas untuk mendapatkan udara dan cahaya matahari, serta proses pemekaran pada kuncup bunga bergerak ketika mekar. Yang kedua, membutuhkan makanan. Untuk dapat bertahan hidup, setiap makhluk hidup membutuhkan makanan. Bagaimanakah rasanya jika seharian kita tidak makan? Tentu kita merasa lapar dan tubuh menjadi lemas dan tak bertenaga. Hal tersebut juga akan dirasakan oleh makhluk hidup lainnya termasuk hewan dan tumbuhan. Namun, cara untuk memperoleh makanan setiap makhluk hidup itu berbeda-beda. Tumbuhan tidak makan seperti hewan dan manusia karena tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Fotosintesis merupakan suatu proses pengubahan karbon dioksida dan air menjadi energi berupa karbohidrat dan oksigen menggunakan klorofil dan cahaya matahari.
dalam memperoleh makanannya, manusia dan hewan sangat bergantung pada individu lain atau biasa disebut dengan istilah heterotrof, karena manusia dan hewan tidak dapat menghasilkan makanan dengan sendirinya. Sedangkan pada tumbuhan disebut dengan sebutan autotrof, karena tumbuhan dapat membuat makanan dengan sendirinya. Ketiga, bernapas. Bernapas merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Kegiatan ini merupakan suatu proses untuk menghasilkan energi yang digunakan untuk melakukan kegiatan bertahan hidup. Sama seperti cara memperoleh makanan, proses pernapasan setiap makhluk hidup pun berbeda pula. Pada manusia, proses pernapasan terjadi ketika oksigen masuk melalui hidung, kemudian menuju ke faring. Dari faring, oksigen masuk ke trakea dan menuju ke bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan. Pada setiap bagian cabang tersebut juga memiliki cabang-cabang kecil yang lain dan disebut dengan bronkulius. Bronkulius adalah saluran udara yang memastikan udara masuk dengan baik dari trakea ke alveolus. Alveolus merupakan tempat terjadinya pertukaran gas pada paru-paru. Hewan ada yang bernapas menggunakan paru-paru, insang, trakea, dan kulit. Hewan yang bernapas menggunakan paru-paru umumnya hewan-hewan yang hidup di darat. Contohnya sapi, anjing, kelinci, dan lain-lain. Hewan yang bernafas menggunakan insang yaitu ikan, kecuali ikan hiu dan lumba-lumba. Hiu dan lumba-lumba tidak bernafas menggunakan insang, melainkan paru-paru, karena kedua hewan tersebut hewan mamalia. Mamalia merupakan hewan yang menyusui dan melahirkan. Maka dari itu, proses pernapasan pada mamalia menggunakan paru-paru. Kemudian hewan yang bernafas menggunakan trakea, contohnya yaitu serangga, dan hewan yang bernafas menggunakan kulit yaitu cacing. Proses pernapasan pada tumbuhan yaitu tumbuhan mengambil oksigen melalui lubang kecil pada daun. Lubang ini disebut dengan istilah stomata atau mulut daun. Stomata pada umumnya terletak di permukaan daun bagian bawah. Selain melalui stomata, tumbuhan juga dapat mengambil oksigen melalui lentisel yang terdapat pada batang. Keempat, peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Semua makhluk hidup peka terhadap perubahan yang terjadi di sekelilingnya. Contohnya, bila kita berada di daerah pegunungan, kita merasa kedinginan. Begitu pula apabila kita berada di bawah terik sinar matahari, kita merasa kepanasan. Atau apabila kaki kita tertusuk, kita merasa kesakitan. Perasaan-perasaan tersebut diterima oleh alat indera pada tubuh kita. Indera itu sendiri merupakan alat tubuh yang peka terhadap suatu rangsangan. Hewan dan manusia dilengkapi dengan alat indera. Nah, apa saja alat indera yang dimiliki oleh hewan dan manusia? Yang pertama, mata. Mata peka terhadap rangsangan cahaya sehingga kita dapat melihat. Kedua, telinga. Telinga peka terhadap getaran suara sehingga kita dapat mendengar. Ketiga, hidung. Hidung peka terhadap rangsangan bau sehingga kita dapat mencium. Keempat, lidah. Lidah peka terhadap rangsangan rasa sehingga kita dapat merasakan rasa dari setiap makanan. Kelima, kulit. Kulit peka terhadap rangsangan panas atau dingin, tekanan, sentuhan, dan luka. Nah, bagaimana halnya dengan tumbuhan? Tumbuhan itu sendiri tidak dilengkapi oleh alat indera. Meskipun demikian, tumbuhan tetap peka terhadap suatu rangsangan. Rangsangan tersebut berupa cahaya, air, daya tarik bumi, dan sentuhan.
Contohnya pada daun tumbuhan putri malu. Daun tumbuhan putri malu akan terkuncup apabila tersentuh. Menutupnya daun putri malu menunjukkan bahwa tumbuhan tersebut peka terhadap rangsangan berupa sentuhan. Selain itu, tumbuhan juga peka terhadap rangsangan berupa cahaya. Misalnya, ujung tunas tumbuhan akan tumbuh membelok sesuai dengan arah datangnya cahaya. Jadi, semua makhluk hidup peka terhadap suatu rangsangan. Kelima, tumbuh. Tumbuh merupakan suatu proses perubahan, penambahan ukuran, volume, dan massa yang bersifat irreversibel. Artinya, tidak dapat kembali ke bentuk awal atau bentuk semula. Nah, tentunya kita dapat mengukur tinggi badan kita. Bila tinggi badan kita sekarang, kita bandingkan dengan tinggi badan kita sewaktu di sekolah dasar, tentu terdapat perbedaan. Sekarang kita lebih tinggi. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang terjadi dari diri kita. Contoh lainnya, apabila kita menanam biji tanaman, biji tersebut akan berkecambah dan lama-kelamaan akan tumbuh menjadi besar dan rimbun. Pada hewan, kita ambil contoh yaitu pertumbuhan pada ayam yang dimulai dari telur ayam, menetas menjadi anak ayam, lalu tumbuh menjadi seekor ayam yang dewasa. Yang keenam, mengeluarkan zat sisa. Sesudah olahraga atau berjalan di bawah terik matahari, tubuh kita banyak mengeluarkan keringat. Pada saat udara dingin, biasanya kita sering buang air kecil atau urin. Keringat dan air kecil itu merupakan contoh zat sisa dari proses yang terjadi di dalam tubuh. Zat sisa ini harus dibuang atau dikeluarkan dari dalam tubuh agar tidak mengganggu proses metabolisme di dalam tubuh. Zat sisa pada proses oksidasi antara lain uap air dan karbon dioksida. Zat sisa ini dikeluarkan oleh alat pernapasan seperti paru-paru pada manusia dan insang pada ikan. Pengeluaran zat sisa pada tumbuhan terjadi melalui stomata yang terdapat pada daun dan melalui lentisel yang terdapat pada batang. Yang terakhir, berkembang biak. Makhluk hidup tidak dapat hidup kekal selamanya di muka bumi ini. Suatu makhluk hidup akan mengalami kematian. Sebelum mati, setiap makhluk hidup berusaha untuk menghasilkan keturunan atau berkembang biak agar jenis makhluk hidup tersebut tidak punah. Namun, cara makhluk hidup berkembang biak berbeda-beda. Pada manusia, berkembang biak dengan cara melahirkan. Manusia dilahirkan sebagai bayi. Kemudian bayi tumbuh menjadi anak-anak, remaja, dan akhirnya dewasa. Pada hewan, perkembangbiakan dapat terjadi dengan cara melahirkan ataupun bertelur. Contoh hewan yang melahirkan yaitu sapi. Untuk hewan yang bertelur sendiri, contohnya ayam. Pada tumbuhan, perkembangbiakannya dapat terjadi secara seksual dan aseksual. Perkembangbiakan secara seksual yaitu terjadi pembuahan. Dapat kita lihat pada tumbuhan berbunga. Sedangkan secara aseksual atau tidak terjadi pembuahan dapat kita lihat pada tumbuhan pisang, di mana pohon pisang berkembang biak dengan cara tunas dengan bagian tunasnya. Demikianlah penjelasan materi mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam pemaparan materi tersebut. Dan saya akhiri dengan ucapan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.